warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat ketemu lagi dengan Ibu. Sekarang kita ketemu di channel YouTube Ibu lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masih statistika seperti kemarin. Kita akan menentukan median dan kuartil data kelompok. Nah, misalkan sekarang begini. Ini ada data yang sudah Ibu miliki, yaitu data 50 orang terkaya di Indonesia, misalkan begitu ya. Ibu punya data 50 orang terkaya di Indonesia. Usia 50 orang terkaya di Indonesia, yaitu misalkan kita tuliskan dalam bentuk usia 30 sampai 34, itu frekuensinya dia ada 5. Kemudian 35 sampai 39, dia frekuensinya 10. Nah, kemudian dilanjutkan baris selanjutnya yaitu 40 sampai 44, dia punya frekuensi 7. Dan selanjutnya sampai terakhir, ini adalah data usia orang terkaya di Indonesia yaitu 50 sampai 54, di mana frekuensinya 8 ya. Dari data yang sudah kalian miliki, maka kalau kalian ingin mencari atau menghitung median dari data kelompok yang sudah ada, ini tinggal buat begini. Kamu buat lagi satu tabel di sebelah sini. Kalian buat tabel satu lagi, satu kolom lagi di sebelah kanan. Kamu cari ini atau isi dengan FK. Nah, apa yang dimaksud dengan FK? FK itu adalah frekuensi kumulatif, ya. Nah, frekuensi kumulatif itu adalah kalian jumlahkan semua frekuensi tiap baris, dihubungkan, digabung, maka itulah disebut dengan frekuensi kumulatif. Ya. Nah, untuk frekuensi kumulatif yang pertama, frekuensi kumulatif kelas pertama itu ada 5 di sini. Kamu tuliskan lagi di sini 5. Selanjutnya kamu jumlahkan 5 ditambah 10 dengan frekuensi yang kedua di baris kedua. Kamu jumlahkan 5 tambah 10, maka di sini kamu tuliskan 15. Selanjutnya kamu jumlahkan 15 tambah 7 jadi 22. Kemudian dilanjutkan lagi, kamu jumlahkan ke sini sekarang. 22 tambah 20, berarti di sini tuliskan 42. Ya. Nah, kemudian kamu jumlahkan lagi 42 tambah 8. Maka kamu buat di sini menjadi seperti ini, 42 jumlahkan dengan 8 jadi 50. Nah, yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi semua data yang ada. Jadi pasti di data terbawah itu adalah jumlah frekuensi yang memang merupakan jumlah semua data. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau kalian ingin mengecek kalian betul atau tidak mengisi frekuensi kumulatif, kalian lihat bahwa jumlah di sini adalah merupakan jumlah keseluruhan data frekuensi. Jadi kamu hitung dulu data frekuensi yang ada. Di sini buat lagi baris oleh kalian. Kemudian tuliskan ini adalah jumlahnya sigma. Sigma itu adalah jumlah. Kamu jumlahkan 5 tambah 10 itu 15. Tambah 7 berarti 22 ya. 22 tambah 20 42 tambah 8 maka frekuensinya adalah 50. Jadi jumlah frekuensi pada frekuensi kumulatif baris terakhir itu harus sama dengan jumlah frekuensi keseluruhan data. Itu cara mengecek kebenaran data kalian. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian paham sekarang? Baik, dilanjutkan sama Ibu ya. Kalau sudah paham, cek data terakhir dari frekuensi kumulatif itu akan sama dengan jumlah frekuensi secara keseluruhan. Ya, ini untuk menghitung frekuensi kumulatifnya. Nah, kalau sudah diisi frekuensi kumulatifnya, maka kalian tinggal membuat median sekarang. Nah, cara mencari median begini. Median itu adalah nilai tengah, ya. Jadi median itu adalah nilai tengah dari suatu data. Maka sebelum kalian mencari median, kalian harus menentukan dulu bagaimana menentukan kelas mediannya, ya. Nah, bagaimana Bu cara menentukan kelas mediannya? Maka kamu tentukan di sini kelas median karena nama median itu adalah nilai tengah data, maka menentukan kelas mediannya itu sama dengan cari dulu dari setengah kali N. Nah, apa itu yang dimaksud dengan N? N itu adalah jumlah seluruh data. Jadi N itu adalah jumlah seluruh data. Nah, kamu cek tadi kan kamu sudah menentukan frekuensinya tadi berapa kan? Sigmanya ada 50, maka jumlah datanya pasti 50, maka dituliskan N-nya sama dengan 50. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh kalian untuk mencari kelas median, ya. Nah, maka untuk mencari kelas mediannya pakai setengah N, dituliskan setengah kali N, yaitu setengah dikali 50. Setengah kali 50 berapa? Berarti artinya kan
50 bagi 2 jadi 25. Bukan berarti dia mediannya 25, tetapi dia ada pada suku ke-25 ya. Median itu berada pada suku ke-25 ya. Jadi kalau sudah seperti ini, sekarang bagaimana Bu ngeceknya? Berapakah kelas mediannya? Maka kita lihat sekarang di frekuensi kumulatif. Artinya frekuensi kumulatif ini pada baris pertama dia berarti baru mencapai data ke-5. Sedangkan di baris kedua dia baru mencapai data ke-15. Kemudian di baris ketiga dia baru mencapai data ke-22. Sedangkan yang diminta adalah data ke-25. Jadi yang dimaksud dengan di sini setengah N itu adalah data keberapakah mediannya berada. Berarti median itu berada data ke-25. Jadi kita tuliskan ini pada data ke-25. Nah, data ke-25 ini kan belum mencapai 25 kan, baru mencapai 22 ya. Nah, kalau kita lihat di baris selanjutnya ada 42, bukan itu nggak ada 25. Kalau pertanyaan kalian seperti itu, maka artinya begini, 25 itu berada pada data ini, data di 42. Jadi data ke-25 ada pada data ini. Ya. Nah, kemudian kalian tinggal lihat ke kirinya. Tunjuk barisnya ke sini sampai ke sini. Di sini terletak dituliskan sama Ibu bahwa data median berada pada baris yang keempat, yaitu 45 sampai 49. Jadi kelas mediannya itu antara 45 sampai 49. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sekarang tinggal kita masuk ke rumus mencari median. Baik ya, Ibu mulai ya. Kalau kalian tertinggal, boleh kamu buka kembali video Ibu, ulang lagi dari awal. Paham ya, Nak ya? Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Walaupun kita tidak bisa ketemu, tapi kita tetap bisa belajar. Ya. Ibu lanjut sekarang. Mencari median ya. Mencari mediannya sendiri, itu kalian tuliskan tetap seperti kemarin, pakai TKB. Pakai TKB oleh kalian. Kemudian TKB-nya kamu jumlahkan. Dengan sekarang. Tetap setengah N kamu pakai, ini setengah N karena kita pakai median. Median itu adalah nilai tengah dari data. Jadi nilai tengah dari data kita pakai setengah N. Kita pakai setengah N dikurangi dengan FK kumulatif kelas median. FK kumulatif kelas sebelum kelas median. Jadi dikurangi dengan FK kumulatif kelas sebelum kelas median, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas mediannya sendiri. Ya. Jadi ada beberapa istilah nanti. Kemudian kita kalikan dengan I. I itu apa kemarin? Ibu sudah jelaskan bahwa I itu adalah interval. Ya. Ibu yakin kalian semua masih ingat kemarin karena masih baru Ibu jelaskan minggu kemarin. Sekarang kita masuk lagi ke median. Nah, TKB itu adalah tepi kelas bawah kelas median. Makanya Ibu bilang tadi, tentukan dulu kelas mediannya. Kalau kamu sudah menentukan kelas median, ini yang disebut dengan kelas median kan tadi Ibu bilang? Maka sebelah kiri itu namanya BB. Ibu sudah katakan kemarin bahwa sebelah kiri, angka yang sebelah kiri namanya BB, batas bawah. Kemudian angka sebelah kanan itu namanya BA, batas atas. Dimana TKB itu adalah nilai BB dikurangi dengan 0,5, sama dengan kemarin, dikurangi 0,5. Nah, sekarang kamu sudah menentukan bahwa kelas mediannya adalah 45 sampai 49. Maka nanti TKB-nya adalah batas bawahnya 45 dikurangi dengan 0,5. Jadi berapa, Nak? 44,5. Ya. TKB-nya adalah 44,5. Kemudian ditambah dalam kurung seperti ini. Setengah N-nya sudah kalian cari tadi, yaitu 50 bagi 2 berarti 25. Kamu tuliskan 25. Paham? Ya. Jadi setelah kamu menentukan setengah N, 25 dikurangi. Nah, mana sih Bu yang dimaksud dengan FK kelas sebelum kelas median? Baik, kita lihat. Kamu tahu bahwa kelas median ini kan 45 sampai 49. Itu kelas median. Nah, FK kelas sebelum kelas median itu kamu lihat di sini. Kan kelas median itu di sini baris keempat kan? Maka yang kamu lihat adalah baris ketiganya, yaitu ini. Maka ini yang disebut sebagai FK kelas sebelum kelas median. Paham? Jadi tentukan dulu kelas mediannya yang mana, tadi sudah Ibu ajarkan. Kemudian kamu lihat angka yang berada di atas kelas median, yaitu angka ini.
22. Maka ini disebut sebagai FK kelas sebelum kelas median. Ya. Jadi kamu kurangi ini dengan 22 dibagi yang bawah itu adalah frekuensi median. Nah, kelas frekuensi median jangan sampai salah. Kolom ini adalah kolom frekuensi kumulatif. Nah, kalau kalian ingin mencari berapakah frekuensi kelas mediannya, maka kalian lihat nilai frekuensi di sini. Nah, frekuensi kelas mediannya adalah ini. Ini adalah F median. Jadi yang disebut dengan F median itu adalah 20. Maka kamu bagi ini semua dengan 20. Nah, kemudian kan ada dikali interval sekarang. Interval itu adalah jarak tiap baris dari BB ke PA. Ya, Ibu sudah katakan kemarin waktu kita belajar tentang min dan modus. Maka kita tuliskan di sini I-nya atau intervalnya itu sama dengan 30 sampai 34. Boleh kamu menghitung supaya mudah. Kamu hitung 30, 31, 32, 33, 34. Maka angka yang berada di tengah-tengah itulah sebagai atau bukan, itu nilai tengah. 30, 31, 32, 33, 34 kamu hitung, berarti intervalnya ada 5, ya. Nah, kamu tuliskan I-nya adalah 5. Ya. Kemudian mau kamu kurangi boleh, 34 dikurangi 30 juga boleh. Tetapi 30-nya kehitung ditambah 1 jadinya ya. Tapi lebih baik kalau kamu takut salah, lebih baik menghitung 30, 31, 32, 33, 34. Ya, itu paham anak-anak? Baik, Ibu lanjut ya. Nah, kalau I-nya kita tuliskan di sini adalah 5, maka kita lanjutkan sama dengan 44,5 ditambah 25 dikurangi 22, yaitu berapa? 3 kan? Kita tuliskan 3 dibagi 20, kita kalikan dengan 5. Ya, kita selesaikan dulu yang kanan, yaitu kita tuliskan 44,5 ditambah 3 kali 5 berapa? 15 kan? 15 ya, kita tuliskan dibagi 20. Kalau kamu sulit menjawab hal seperti ini, boleh pakai kalkulator, boleh juga kamu perkecil pecahannya, ya. Baik, kita tuliskan ini jadi 44,5 mediannya. Kalau diperkecil, ini sama dengan berapa? Jadi dibagi 5 ya, tambah 15 bagi 5 berarti 3/4 ya. Berarti kalau kita buat ini menjadi 30 dibagi 4, berarti sekitar 4 koma ya. Kita hitung dulu 44,5. Jadi berapa? 30 bagi 4, 8 ya, 28, 7 ya, 7, 28, 7,5 ya, 0,75 berarti ya. Jadi 44,5 ditambah 0,75. Kalian punya mediannya sekarang adalah 44,5 tambah 0,75. Kita tuliskan mediannya sama dengan 44,5 ditambah 0,75. Boleh kalian jumlahkan ya, kita selesaikan sekarang. Berarti jadi berapa? 44,5 tambah 0,75 berarti jadi 5, 2, 1, 5. 45,25 hasilnya. Ya, oke. Ini median yang kalian capai setelah kalian menghitung tadi ya. Jadi kita lihat sekarang bahwa hasilnya adalah 45,25. Untuk mengecek bahwa jawaban kalian benar dan sesuai, kita lihat kelasnya adalah 45 sampai 49. Betul tidak kelas itu ada di, atau median itu ada di kelas tersebut untuk ngeceknya. Sekarang kita lihat 45,25, betul tidak ada di kelas ini. 45 sampai 49. Betul kan? Kalau kalian mencari median dan menyesuaikan dengan kelasnya betul sama bahwa median tersebut ada di kelas tersebut, maka berarti kalian menjawab dengan benar. Bagus itu berarti. Ya. Nah, itu cara mencari median anak-anak. Oke ya. Nah, selanjutnya median itu adalah nilai tengah, Ibu jelaskan. Maka median itu juga bisa dikenal dengan kuartil tengah, maaf. Ya. Jadi kalau kalian membagi data sekarang setelah median kita masuk nanti ke kuartil kan? Kita akan melanjutkan ke kuartil. Hanya bedanya nanti sama mencari kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3 rumusnya sama dengan mencari median. Karena apa? Karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Ini gini. Jadi data dibagi menjadi 4 bagian oleh kalian. Kalau median kan membagi data menjadi 2 bagian. Ya, median adalah nilai tengah-tengah. Tapi kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Nah, berarti ini bagian 1, bagian 2, bagian 3 dan bagian 4.
Maka ini kita namakan Q1, Q2, dan Q3. Ya, itu disebut sebagai kuartil. Nah, karena Q2 berada di tengah-tengah, maka Q2 bisa kita sebut juga dengan median. Ya, jadi median istilah lainnya adalah kuartil 2 atau kuartil tengah. Sedangkan kuartil di sebelah sampingnya median atau di samping Q2 ini ada Q1. Ini namanya kuartil bawah. Kemudian Q3 ini namanya kuartil atas. Nah, jadi kalau kalian ingin mencari kuartil, itu rumusnya gunakan sama dengan rumus median. Hanya bedanya cara menentukan kelas kuartilnya saja. Ya, jadi gini, kalau pakai median itu kan berarti setengah N. Maka setengah N itu adalah sama saja dengan Q2 sama dengan median. Itu sama dengan menggunakan rumus setengah N menentukan kelasnya kan. Setengah N itu adalah dari rumus 2/4 dikali N. Sedangkan kalau kita mencari kuartil 1, maka karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, maka semuanya dibagi dengan 4 oleh kalian. Jadi jumlah seluruh data harus dibagi dengan 4. Maka untuk mencari Q1, tinggal kamu tulis menjadi begini, 1/4N. Itu bedanya dengan median. Kalau median kan 2/4N, atau Q2 itu 2/4N. Maka nanti mencari median tinggal 2/4 kalau diperkecil dari 1/2 karena ya. Nah, maka mencari median sama dengan mencari kuartil 2. Jadi pakai rumus setengah N untuk menentukan kelasnya. Tapi kalau Q1, gunakan rumus 1/4 kali N. Karena semua N-nya dibagi dengan 4 untuk mencari kuartil. Ya. Nah, kemudian kalau untuk mencari Q3, maka kamu gunakan 3/4 kali N. Jadi nanti rumusnya sama dengan mencari rumus median, hanya yang membedakan adalah kalau median di sininya pakai setengah N karena Q2. Kalau Q1 berarti di sininya berapa? Q1 berarti pakai yang Q1, yaitu 1/4 kali N. Kalau Q3 berarti gunakan 3/4 kali N. Tapi rumus semua sama. Ya. Jadi coba dulu oleh kalian. Nanti kalau kalian bingung boleh kalian lanjutkan WA ke ibu boleh, atau boleh kamu pertanyakan di Google Classroom, boleh silakan. Ya, buat pesan ke ibu. Untuk selanjutnya tugas buat kalian. Jadi ibu sudah katakan bahwa mencari kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3 sama seperti mencari median, tetapi Q1, Q2, Q3 hanya membagi data menjadi 4 bagian ya. Nah, tugasnya nanti buka Google Classroom kalian. Kemudian ibu minta kalian tentukan dari soal yang ibu buat di video ini yang sudah ada, kalian tinggal buka lagi videonya. Dari tabel usia orang terkaya di Indonesia, kamu carilah, tentukan Q1, di sini ibu tuliskan. Tentukan nilai Q1 dan Q3. Q2-nya kan sudah median, ya. Jadi kamu tentukan Q1 dan Q2 pada tabel yang sudah ibu buat dalam video ini. Kerjakan ya Q1 dan Q3, maaf. Ibu sudah buat di tabelnya, sudah tentukan mediannya, maka kamu tinggal menentukan Q1 dan Q3. Berikan penjelasan kalian di Google Classroom yang biasa sudah kalian buka untuk pelajaran ibu, ya. Dikumpulkan nanti pada saat ibu kasih waktu 1 hari lah. Besoknya silahkan kamu share ke ibu lagi, kamu kirim ke ibu lagi. Terima kasih, mudah-mudahan kalian sehat selalu dan selalu bahagia. Untuk kali ini ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.